Baik, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah diajukan, yang ditulis di IG Ma'had. Oh, ini banyak ini, Kang. Banyak, banyak sekali. Oke. Repot nih kalau repot. Mau nggak mau harus dijawab ini, oke? Ya, saya usahakan lah. Bisa ya. Baik, harus diusahakan dengan semaksimal mungkin. Karena pertanyaannya sangat beragam di sini. Selain ada pertanyaan kan? Ya, kalau sama ya meskipun banyak nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, ada senyamannya jenengan sudah. Iya. Oke. Selain ada pertanyaan di sini juga ada pujian, kemudian ada ungkapan-ungkapan kangen juga dari teman-teman gitu ya. Tapi kangen ke Ma'had ya, Kang ya? Iya, bukan ke saya. Baik, biar gak lama-lama, yuk kita lihat kira-kira mau dijawab pertanyaan yang mana dulu, itu terserah saya dan kita acak. Oke, yang pertama dari siapa dulu ya? Nah, yang lebih formal dulu dari Hilyatul Qori'ah. Hilyatul Qori'ah. Pengurus ya, Kang ya? Iya, Hilyatul Qori'ah, pengurus. Nah, seberapa besar rasa setia Ustadz kepada Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember? Nah, setianya itu seberapa besar sih kira-kira, Kang? Iya. Kalau mau diungkapkan itu bisa nggak kira-kira itu? Kayak gini kira-kira. Ayo, ini coba. Soal rasa ini ya. Gitu ya. Soal rasa. Benar, gimana itu ya? Pada Ma'had ya? Iya, pada Ma'had tentunya. Ya, bisa jadi ada yang sesuai pertanyaannya di IG kan sesuai. Oke. Pertanyaannya adalah seberapa besar rasa setia kepada Ma'had. Rasa setia kepada Ma'had. Oke. Yuk, gimana? Kalau pertanyaannya seberapa besar itu, iya. Kemudian saya mau langsung jawab pakai angka itu, saya kira nggak bisa. Sulit ya? Nggak bisa ya. Nggak bisa diangkatkan. Iya, cuman kesetiaan saya itu, saya belajar untuk mengerjakan apa yang telah menjadi tanggung jawab saya. Itu. Ya. Apa gunanya setia tapi nggak pernah kita berusaha untuk melakukan apa yang telah menjadi tanggung jawab kita, kan nggak ada gunanya. Jadi setia itu bisa langsung dibarengi dengan sebuah tindakan. Sebuah tindakan. Jadi ungkapan setianya itu berupa bukti, bukan hanya bukti nyata, bukan hanya lewat kata-kata. Belum. Ya seperti itu ya, Ning Hilyatul Qori'ah. Jadi beliau itu setianya ke Ma'had itu tidak pernah diungkapkan secara lisan, tapi bagaimana semaksimal mungkin belajar. Iya, belajar. Ya, pastinya kan dimaksimalkan tadi itu ya, Kang ya. Memberikan yang terbaik untuk Ma'had. Iya. Soal ketidaksempurnaan dari usaha untuk untuk mengerjakan sesuai dengan tanggung jawab saya itu hal biasa. Betul. Tidak sempurna, hal biasa. Nah, saya sendiri orang yang sangat menghargai proses, Kang. Iya. Bukan hasil dari sebuah usaha mungkin. Ya mungkin hasil perlulah ya. Perlu. Tapi saya itu, kalau saya pribadi lebih melihat bagaimana usaha seorang itu dalam mewujudkan apa yang dia inginkan. Walaupun yang dia inginkan mungkin tidak 100% sama dengan ekspektasi seperti itu, bahasanya seperti itu. Ya. Kalau teman-teman juga seperti itu, saya ketika di kelas atau bagaimanapun, saya tidak pernah melihatnya dengan itu mau mendapat nilainya nanti 100 semua, tidak. Tapi bagaimana usaha jenengan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir itu dalam kelas ya. Dalam kelas. Iya. Saya pribadi seperti itu sebenarnya. Nah, kalau Gus Faris memaksimalkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab beliau ketika ada di Ma'had Al-Jami'ah ini seperti itu. Nah, saya rasa sudah terjawab ya untuk Neng Hilyatul Qori'ah. Ya, tergantung yang lain lah yang mau menilai saya seperti apa. Itu penilaian manusia ya. Tapi yang tahu seberapa besar setianya kita kepada Ma'had kan pribadi kita sendiri. Oke, yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Betul. Ya, semoga yang lain bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Kang Waris ini. Jangan meniru, Kang. Apa? Nanti kalau saya males-malesan ditiru juga gimana? Yang pasti yang baik lah ya, Kang ya. Ditiru yang baik saja, yang kurang baik ya monggo dibuang, dievaluasi ya, dan disampaikan kepada beliau, jangan disampaikan kepada orang lain. Iya. Seperti itu kan? Iya. Kalau ke orang lain nanti jadinya fitnah. Bukan tempatnya seperti itu. Tidak baik seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau memang ada yang jelek dari kita, ya kembalikan kepada orangnya. Kamu seperti ini. Itu. Jangan kepada orang lain. Karena orang lain tidak pernah tahu kehidupan pribadi seseorang yang kita bicarakan. Seperti itu. Benar.
Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sudah ke Ali El Ghazali berkaitan dengan tugas akhir. Tugas akhir. Habis tesis. Nah, itu ya. Jadi katanya tugas akhirnya tesis. Habis tesis rencananya pulang ke Madura, apa menikah di Jember, apa tetap jadi murabi, kan? Ini pertanyaan. Ini ya. Pertanyaan. Apa rencananya kira-kira setelah lulus? Ini kan sudah tahap akhir, dengan kuliah ya, tugas akhir. Kira-kira setelah ini mau ngapain? Masih di sini kah menjadi zezepuh lagi, atau sudah mau menikah, atau kembali ke kampung halaman? Iya. Seperti apa? Di Ma'had kan ada apa istilahnya sistem kontrak ya. Sistem kontrak, betul. Jadi saya menargetkan tugas akhir saya selesai pada tahun inilah. Tahun ini. Gak ada rencana ke depan lagi, lanjut lagi gitu? Untuk sementara belum ada. Tapi kalau memang itu nasib saya untuk melanjutkan, ya berarti takdir yang harus saya jalani. Kan seperti itu. Sabar ya. Iya. Kedepannya ya yang pasti ya saya melanjutkan sampai titik akhir ya ini ya. Kepengurusan saya menjadi murabi. Nah, setelah tesis untuk pulang ke Madura ya saya kira kapanpun bisa. Betul. Iya, kapanpun bisa. Dalam artian seperti ini. Besok lusa dan selanjutnya kalau memang saya butuh pulang ke Madura untuk mengobati rindu dan semacamnya ke keluarga, bisa saja saya pulang kan gitu. Iya. Betul. Ya mungkin yang lebih khusus lagi setelah jenengan menyelesaikan S2 terutama, kita ngomongkan S2 dulu ya. Nah setelah itu kira-kira rencananya itu yang sekarang terpikir, yang sekarang terencana itu Kang. Di lain nanti di belakang itu, oh ternyata saya masih di sini, oh ternyata saya sudah pulang, oh ternyata itu lebih mengarah kemana jenengan? Mengarah saya karena saya di PAI ya. Betul. Ya maka saya berusaha untuk inilah mencari tempat untuk mengabdikan diri. Mengabdikan diri. Sesuai dengan jalur saya kan di bidang pendidikan, maka saya masuk di pendidikan begitu. Untuk mengamalkan ilmunya? Mengamalkan ilmunya. Itu. Mengamalkan ilmu, ya istilahnya kalau sekarang itu ya mengajarkanlah yang saya tahu, sesuai yang apa yang saya tahu. Sebagai penyambung lidah dari Nabi. Kan seperti itu ya. Kita kan ya mungkin ada guru atau ustadz di luar sana. Sebenarnya menurut saya pribadi sih, beliau semuanya itu sebagai jembatan ilmunya Nabi kepada para generasi selanjutnya. Kalau kita lihat sendiri ya, terutama saya pribadi, apa sih yang mau dibanggakan? Apa sih yang dimiliki gitu ya? Iya, bener. Tidak lain semua itu atas bimbingan dari Nabi, terutama keilmuannya, sehingga kita laksanakan juga dan kita sampaikan kepada anak cucu kita. Sampaikan itu ya. Yang lain ya, pada yang lain, baik itu pada keluarga, terutama teman dan adik-adik kita yang ada di luar, seperti itu. Iya, betul. Yang pasti akan mengamalkan ilmunya beliau gitu, Ustadz Ali ya, setelah beliau mendapatkan gelar dari S2-nya nanti ya. Kita doakan semoga nanti bisa bermanfaat dan memang berkah keilmuan. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya dari ini banyak sebenarnya ini ya Kang ya. Iya. Tapi coba ini yang lebih santai lagi dari Kang Abbas. Gimana pertanyaannya ini? Ini Abbas ini sudah menanyakan panjang lebar kemarin sebenarnya ya. Karena saya singgung mungkin, jadi pertanyaannya lebih pendek sekarang. Karena memang pertanyaan itu tidak perlu panjang-panjang. Oh gitu ya. Ini ngaki Bas. Tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu panjang-panjang Bas ya. Oke, dari Kang Abbas, Gus, lebih seru mana mandi di Ma'had atau di sungai? Nah ini pengalaman teman-teman di BA pasti nih ya pengurus ya. Ketika kekurangan air, jadi punya inisiatif yang ya mungkin terbilang beda dari yang lain, karena di sebelah Ma'had ada sungai, kita lari ke sana, seperti itu ya. Nah, lebih seru mana Kang? Di Ma'had mandinya atau di sungai? Tergantung situasi kondisi sih. Gitu ya. Iya. Kalau situasi air tidak mencukupi dalam keadaan musim kemarau, ya, maka mau tidak mau kita harus terjun ke sungai. Kita harus terjun ke sungai. Wah, iya. Tapi kalau airnya cukup, memadai untuk kita gunakan mandi, nyuci dan semacamnya, ya ngapain capek-capek ke sungai kan, seperti itu. Kecuali kalau memang mau mencari hiburan. Gitu ya. Iya.
Kalau mau mencari hiburan ya nggak apa-apa, saya kira. Kalau di sungai, Sambil hiburan sama mancing teman-teman, gitu sambil ya. mancing, Sambil mancing gitu. sambil belajar berenang dan semacamnya. Iya. Jadi sesuai situasi kondisi lah terkait dengan hal itu. Tapi kalau ngomong lebih seru enggaknya, yaitu tadi kondisional sebenarnya ya. Iya. Kalau tujuannya untuk nyari hiburan, ya ke sungai, Ke sungai. gitu ya. Kalau emang kebutuhannya memang hanya sebatas kebutuhan apa ya pribadi gitu, tidak untuk nyari hiburan, ya di Mahat kalau memang ada. Kalau ada airnya. Kalau ada airnya. Tapi sekarang ini kayaknya musim kemarau hanya singkat ya Kang ya. Singkat. Tapi meskipun singkat, Iya. yang namanya air itu kebutuhan pokok ya sangat terasa lama. Terasa lama. Bener. Tapi alhamdulillah untuk di Mahat kali ini musim ini tidak sampai kekurangan ya. Karena memang nggak ada orangnya. Iya, untuk masalah sekarang ini kan Iya, nggak ada yang make. Baik, oke, itu ya, Bas. Ya, nanti kita bisa mandi-mandi lagi, Bas, di sungai yang lain. Baik, Bisa bahas nanti rekreasi kemana gitu. Bas? rekreasi kemana gitu ya? Ke pantai. Rumah dia sudah dekat pantai. Iya, puger dong, puger. Baik, lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Ini coba kita lihat ungkapan-ungkapan dulu dari teman-teman Kang. Ungkapan apa itu? Jadi kangen belajar taghib gitu ya dari Fajrian. Mungkin dulu pernah di kelasnya jenengan Fajrian. Bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Ya semoga nanti bisa berkumpul lagi dalam kesempatan yang lain di majelis yang lain. Iya. Seperti itu. Ya. Ya, sama-sama belajar sih. Sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Seperti itu. Ya kalau jenengan kangen Fajrian ya, mungkin nanti di rumah jenengan mengadakan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj atau yang lainnya, hubungi beliau sebagai penceramah. Siap. Oh, beneran. Itu levelnya terlalu tinggi. Levelnya terlalu tinggi. Levelnya terlalu tinggi. Tapi ketika sudah pantas, ya kenapa tidak? Masalahnya saya nggak pantas. Masalahnya saya belum pantas untuk menuju ke sana. Ya. Baik, kita lanjutkan ke yang lain. Oh, ini pertanyaan ke hal-hal yang berbau romantis, Kang. Gimana, Kang? Ini memang... Siap dijawab apa enggak ini? Ya saya usahakan. Saya usahakan. Seromantis mungkin. Baik. Seromantis mungkin. Oke, kita lihat pertanyaan dari siapa ini ya? An RR Rohmah. Ini saya nggak tahu juga siapa namanya. Cuma banyak singkatan seperti ini sulit saya itu. Baik, solusi biar cepat move on itu bagaimana? Move on. Ayo, pengalaman nggak dalam hal itu? Ya, sedikit banyak sih. Sedikit banyak seperti itu. Nah, itu bagaimana jenengan itu Tapi melewati? terkait dengan solusi biar cepat move on ini bisa berbeda-beda sih, tergantung orangnya. Keadaan juga. Ya, tergantung keadaan. Iya, orangnya juga. Tapi ada beberapa hal yang saya kira pernah saya lakukan. Ini kan terkait dengan move on, itu kan tidak terus-menerus pikiran kita mengacu pada putus dengan seseorang, tapi dengan hal yang lain misalkan. Tidak identik dengan itu ya gitu ya, benar. Jadi gimana? Ya kita menyibukkan diri dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Betul. Dan ini sangat umum, sangat umum dalam artian ya bisa apa saja yang penting lebih bermanfaat untuk kita lakukan, untuk kita jadikan aktivitas untuk melupakan masalah-masalah yang telah kita alami di masa lampau. Betul. Ya memang kaitannya move on ya tidak selalu diidentikan dengan hubungan asmara menurut saya ya. Apapun yang mungkin menurut kita di masa lalu itu buruk ya, kemudian sekarang kita itu masih terngiang terus, kemudian tidak bisa move. Dalam artian move ini ya berpindah dari keadaan buruk tadi itu menjadi yang lebih baik tadi itu. Alangkah baiknya jika disibukkan dengan hal-hal yang diri dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, dan ya lakukan pengembangan diri lah gitu ya. Benar gitu. Nah, selama ini yang dilakukan jenengan contoh pengembangan diri atau apalah yang jenengan lakukan untuk melakukan move on itu dari hal-hal yang mungkin buruk di masa lalu. Salah satunya apa? Banyak cara. Misalkan dengan sering-sering ngumpul sama teman-teman. Sering ngumpul sama teman-teman itu ya kita guyon atau kita diskusi, membicarakan sesuatu yang lebih penting misalkan. Karena kadang-kadang pikiran itu ngelantur kemana-mana karena kita dalam keadaan sendirian, posisi sendiri, nggak ada teman, nggak ada siapa yang mau diajak bicara komunikasi dan semacamnya. Itu akan menjadikan kita berpikir
ya ngelantur, berpikir itu ya berpikir ke masa lampau. Teringat kembali, Teringat kembali. gitu ya, keburukan atau masa kelam yang mungkin pernah kita lewati seperti itu ya, Iya. mungkin ya. Bagus sebenarnya memang sarannya ya. Jadi sibukkanlah diri jenengan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat atau mencoba berkembang dengan hal yang lebih baik yang bisa membuat masa depan itu lebih baik pastinya. Makanya saya katakan bahwa menyibukkan diri dengan hal yang baik itu sifatnya apa katanya umum. Umum, benar. Bisa kita isi dengan membaca. Betul. Kalau apa ya lebih ke dunia pesantren lagi berzikir, baca Berzikir. Quran dan semacamnya. Riyadhah ya. Riyadhah. Dan macam-macam. Ya bukannya Al-Qur'an itu untuk memang untuk menenangkan hati, Menenangkan ya, hati. bagi orang yang membacanya kan seperti itu nih. Betul. Sip. 2 Yes. jempol untuk Anda. 2 jempol, 4 jempol, tambah lagi. Jangan. Jangan. Oke, baik gitu ya. An Rahma, nggak tahu saya ini namanya An Rahma itu siapa. Yang pasti semoga jawaban dari beliau itu bisa memberikan pencerahan bagi jenengan. Ya mungkin sekarang memang menghadapi sesuatu tidak bisa move on dari masa lalu. Ya, bener. itu bisa dijadikan saran dari beliau tadi. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya dari ini masih teman kita juga, Rohmah Lumajang dari Ning Rohmah nih. Ya, Gus, nama panjenengan sangat unik ya dan antik. Antik ini berarti identik dengan kuno. Tidak apa-apa lah ya, karena memang jadi sesepuh di sini. Tidak apa-apa. Sementara waktu. Tapi Baik. kan roda kehidupan terus berputar. Terus berputar. Ya, sebentar lagi. Ya, nggak tahu lah. Lanjut. Dan antik ya, lebih berkenan mana Anda ketika dipanggil Gus Wawa, Gus Waris, Abdul, Dul. Kadang ada yang kepleset dengan panggilan Was R. Oh, ini titik-titiknya ini yang bahaya. Baik, ini yang mana? Dan selama jadi public figure, wah, terkenal ya. Biasa ya teman-teman ya. Seperti inilah. Hanya bisa geleng-geleng kepala saya. Sudah berapa endorse yang masuk pada jenengan? Ya, harus dijawab wajib berarti. Yang pertama jawab pertanyaannya ini ya, lebih berkenan mana dipanggil Gus Wawa, Waris, Beris atau Abdul atau Dul saja? Dul saja. Ya, itu yang lebih berkenan itu yang mana? Ya, terserah sih, Terserah. teman-teman. Ya, tapi Terus? dalam arti seperti ini, tetap dalam koridor tidak menghina ya. Tidak Itu. menghina. Jadi pelajaran buat saya pribadi karena saya sering sama jenengan kan, ya, bukan kalau namanya Hilmi Azizi. Iya. Nah, bisa jadi Gus Hil, Gus apa gitu kan, terserah. Iya. Dalam artian ya kata orang Madura itu nama itu selamat ya Jong. Gitu. Jangan sampai dibuat mainan dan sebagainya. Yang pasti dipanggil apapun beliau berkenan sebenarnya. Yang penting tidak ada unsur menghina di sana. Ya. Yang baru sebenarnya satu ini di sini cuma. Apa? Wawa ini yang baru. Yang dari Ma'had Wawa ini. Yang dari bawah itu ya. Soalnya yang Dul ini di rumah. Beragam ya. Ada yang kalau di rumah panggilannya Dul. Ada yang panggil Dul. Dul. Ada yang panggil Waris. Waris gitu. Kalau di pondok kemarin di Kalisa dipanggil Waris gitu di aja. Sekolah Ya. MTS Waris. Kemudian Kuliah S1 Waris. ya. Yang di sini kok pas nemu Wawa itu dari mana ini sebenarnya kan ini? Siapa yang manggil pertama Semoga kali? tidak diplesetkan lagi kan. Apa? Mengikuti logat-logat Madura kan Wawa itu menjadi bebe. Gus Bebe. Iya. Baru, ya bener. Kemarin kita sudah bahas di part yang pertama ya. Iya. Ya tidak apa-apa lah ya. Yang pasti itu tidak ada unsur menghina. Yang penting tidak ada unsur menghina dari jenengan untuk memanggil beliau itu apa saja ya. Karena ya itu tadi di balik nama beliau itu sudah ada harapan-harapan baik sebenarnya dari orang tuanya. Seperti itu ya. Oke. Itu ya Niroma ya. Nah, sebagai public figure tadi sudah berapa endorse yang sudah jenengan itu iklankan gitu ya mungkin ya. Saya nggak tahu ini. Nggak tahu. Iya. Baiklah. Baik, dilanjutkan. Ini ada pertanyaan yang agak aneh menurut saya dari Alfi Duratun Nafisa. Kenapa? Kenapa Ustadz kalau ditanya selalu berputar-putar dulu?
Kalau ada pertanyaan selalu muter-muter dulu tuh, jawab gitu ya atau gimana? Ya maksudnya ini bukan dalam arti tarian sufi ya. Oh gitu ya, bukan ya. Tarian sufi kan muter terus mulai dari awal sampai akhir. Ada ya. Ini ada pertanyaan seperti ini pastinya anaknya pengalaman ketika tanya ke jenengan muter-muter dulu. Ya, muter-muter dalam artian mungkin dalam apa yang dimaksud dengan siapa? Alfi. Ini kan sama-sama divisi ke rumah tangga. Nah iya, pengurus juga ini. Ya sering tanya lah terkait dengan divisi, terkait dengan divisi. Sering konsultasi gitu ya? Iya. Biasanya saya menjawabnya itu nggak langsung pada inti pertanyaan tadi ya, gitu. Kemana-mana, mungkin yang seperti itu. Iya. Nah itu kenapa seperti itu? Tujuannya apa sebenarnya? Untuk menambah bingung penanya atau seperti apa sebenarnya? Kan bisa langsung dijawab, oh ya seperti ini, kan bisa saja. Terlalu singkat nggak seru juga. Gitu ya, biar agak lama gitu lah pembicaraan. Satu sisi. Sisi yang lain, nah, berputar-putar itu berarti dari satu penjelasan ke penjelasan yang lain itu ada kaitannya. Kaitannya gitu ya, bener. Cuma kadang yang penanya ini pasti nungguin gitu loh ya. Nungguin jawaban ini sebenarnya mau dia gimana gitu ya. Kadang-kadang intinya ada di depan, tapi masih nunggu belakang sampai selesai. Diperpanjang gitu ya. Terserah orangnya yang mau menerima jawaban. Menerima seperti itu. Iya, yang pasti di balik jawaban yang muter-muter tadi itu ada kaitannya. Ada kaitannya gitu ya, Neng ya. Jangan disaring lah, jangan diambil semua. Nanti ya termasuk diambil. Bingung nanti ya malah ya. Nanti yang ada malah baper nanti perasaan gitu. Kan satu intinya kan. Ya ambil sesuai dengan apa yang dia tanyakan selesai. Yang lain udah usah dengerin. Tinggal dijawabkan gitu aja sih ya. Iya benar. Lanjut dari Mahmudatul Khairah. Kenal gak? Ya gak kenal. Gak kenal. Biasa lah ya, artis gitu ya. Dia tuh dikenal tapi gak mau mengenal. Artos, bukan artis. Ustaz, kabarnya anak blog BA gimana? Lah gitu. Yang saya tanyakan ini, kenapa dia nanya anak BA gitu loh ya? Padahal yang di sini dibahas itu pengurusnya. Iya. Tanya ke dia. Pasangannya, iya. Teruntuk pada jenengan juga ada di BA, gimana kabarnya? Untuk sekarang ya, kabarnya saya nggak tahu. Mereka di rumahnya semua. Di BA nggak ada siapa-siapa. Bener. Tapi yang pasti yang sekarang ada di BA adalah Ustadz Waris, kemudian ada Ustadz Fatoni, ada Ustadz Fajar, dan beliau semua baik-baik saja. Ya, tidak dalam keadaan baik-baik saja, tidak dalam keadaan kelaparan, apalagi sampai kurus seperti itu. Masih terpenuhi. Masih terpenuhi untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Oke, baik, lanjutkan. Dari Rafi'atus Surur ya 239. Ustaz, gimana cara ahli dalam ilmu katon? Nah, ini saya juga harus belajar. Maksudnya ilmu katon ini apa? Ilmu katon dua. bukan. Jadi saya sering menggunakan ini istilah ilmu katon. Ke teman-teman gitu ya? Iya, ilmu katon. Karena hal itu saya dapat ketika interaksi lah di rumah di Madura sana. Ilmu katon itu sebenarnya yang mengedepankan penglihatan kita. Misalkan ya contoh ilmu katon. Terkait dengan membenarkan apa ya, lampu yang rusak misalkan atau sekelar yang rusak. Jadi ilmu katon tidak perlu kita belajar banyak teori tentang buka buku tentang bagaimana memperbaiki lampu. Tapi tetap kita kalau ada tukang, kita tinggal lihat gimana sih cara tukang itu berbaiki itu. Langsung kita praktekkan. Betul. Ilmu katon. Ilmu katon. Oke, kalau bahasa saya mungkin ini ya, ilmu katon itu ya ilmu ketok gitu lah ya, bahasa Jawanya, ilmu ketok. Saya sering juga menggunakan itu ketika teman-teman itu apa ya, kayak kita misalkan lah ya, dalam menyiapkan acara untuk acara kubro gitu misalnya ya. Kita punya acara yang bermacam-macam di acara kubro, ada khotmil Quran kubro ataupun dibaiyah kubro dan kreasi santri. Nah, untuk menyiapkan itu kan ya sudah, kita kan bisa mengambil pengalaman dari orang lain, mendengar itu, kemudian kita lihat bagaimana orang itu menyiapkan acara itu, kemudian kita aplikasikan. Ilmu ketok, ini kan ilmu ketok gitu loh, kita bisa aplikasikan secara langsung gitu. Jadi nggak perlu belajar rumit di kelas duduk hanya untuk menyiapkan acara kubro gitu ya. Kan nggak ada kursusnya seperti itu. Nah, sifat-sifat yang mungkin pekerjaan yang tidak ada
di bangku sekolah atau di bangku formal, kemudian kita bisa melaksanakan mungkin itu ilmu katon tadi itu. Ya. Kalau istilah saya ilmu ketok tadi. Ini gitu sebenarnya kan. ini kan Rofi'atu Surur ya. Ya, Ini kan satu divisi juga Gitu ya. kan, satu di rumah tanggaan. ya. Biasanya kalau ngidupin panel panel sibel itu di Iya, belakang, bener. kalau mereka sudah nggak bisa, adanya menghubungi saya. Gitu. Nah, Terus dan tinggal saya buka, saya hidupin gitu, sesuai Gitu. dengan apa yang saya lihat dan yang diajarkan oleh Pak tukangnya yang lebih tukang ahli. awal itu ya, Iya. masih awal. Padahal saya nggak ngerti ini fungsinya apa. Ya, cuman ini kalau mati dia ke ataskan mas, ya, seperti itu. Itu ilmu katon. Iya, ilmu ketok tadi itu kan sebenarnya itu tadi. Setelah kita mengetahuinya, langsung kita terapkan. Langsung itu diterapkan. tadi. Iya, ilmu ketok. Baik, itu teman-teman yang sudah kita korek banyak dari beliau sebagai apa ya? Pemateri kali ini. Bukan pemateri berat. Bukan. Ya sebagai apalah bintang tamu gitu, karena memang sosok figur di Ma'had gitu ya, salah satunya ada Kang Waris ini gitu ya, nggak perlu susah seperti itu, terima saja. Baik, semoga apa yang bisa disampaikan oleh beliau tadi bisa bermanfaat juga bagi jenengan. Mungkin ada kata-kata yang itu sangat bagus untuk kita apa ya, tiru, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan diungkapkan, silakan diikuti di sana, diambil di sana ya. Baik, jangan lupa terus dukung channel yang ada di Ma'had ini, channel YouTube terutama ya, dan media sosial yang lain, ada Instagram, Facebook, dan sekarang juga sudah ada Telegram. Iya, saya lupa itu karena saya sendiri gak punya gitu loh Kang ya. Baik, itu ya, jangan lupa didukung terus ya acaranya yang di Ma'had ini. Kemudian nanti terutama bagi yang anak-anak mahasantri baru, terus ikuti Diniyah via YouTube yang sudah tiap hari kita laksanakan ya. Pastinya nanti akan ada evaluasi dari kami apakah ini efektif atau tidak, dan sekarang sudah proses pengiriman kitab sebenarnya ya. Dari Pengiriman dari divisi taklim ke teman-teman ya, teman-teman yang pesan. yang mesen di daerah masing-masing. Semoga nanti bisa sampai dengan selamat untuk kitabnya dan bisa kita pelajari lebih dalam. Baik, itu saja dari kita. Mungkin sebagai penutup terakhir Kang, ada pesan bagi teman-teman yang ada di rumah dari jenengan, monggo. Pesan khususnya di masa pandemi ini. Masa pandemi ini terkait dengan apapun sudah. Iya, terkait dengan inilah, karena kita sama-sama dalam posisi belajar, Ya. maka kita tidak perlu atau wajib untuk terus belajar dimanapun kita berada. Gitu. Jadi belajar itu tidak hanya terbatas di kelas saja, tetapi di rumah juga bisa, dimanapun kita bisa belajar. Oke. Gitu. Dan belajar itu umum kan. Nah, umum bisa lewat membaca, bisa lewat diskusi, bisa lewat mendengarkan ceramah-ceramah, Betul. dan hal yang lain. Terlebih juga belajar dari pengalaman kita masing-masing. Dari pengalaman masing-masing. Seperti itu ya. Oke, itu yang bisa disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Saya Hilmi Azizi dan beliau sahabat saya Abidi Waris. Guswawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.